Sayang. Panggil Kinan lembut membangunkan Lisa yang tertidur di kursi lantai bawah depan TV. Tapi sepertinya sang istri tertidur pulas. Kalian bertengkar? Tanya Gabriela yang tidak sengaja lewat karena berniat pergi ke dapur. Aku rasa tidak. Sejak di pesta dia marah-marah tak jelas. Mungkin sedang datang bulan, jawab Kinan santai. Dia meraih remote TV lalu mematikan drama Korea yang sedang menonton Lisa tidur. Datang bulan. Astaga, bahkan sampai hari ini aku belum datang bulan. Gabriela menggigit bibirnya yang mendadak resah. Bagaimana jika aku Tidak mungkin. Melamun memikirkan siapa? Mahesa atau Jeff? Gabriela kembali dari lamunannya dan melihat Kinan sudah duduk di salah satu sofa single. Dia pun ikut duduk bergabung. Memikirkan Mahesa, aku rindu padanya, jawab Gabriela membual. Besok siang aku dan Lisa akan berangkat ke Maldives. Jadi ikut atau tidak? Tanya Kinan. Senyum Gabriela pun mengembang sempurna. Dia mengangguk dengan antusias, tentu aku sudah lama tidak berlibur. Terlebih semenjak menentukan tanggal pernikahan. Aku sedikit gugup dan banyak yang harus aku pikirkan. Jadi liburan ini bisa membuatku relaks. Mereka pun membicarakan sedikit tentang persiapan pernikahan. Kinan memposisikan diri sebagai kakak wakil dari Lisa dan siap membantu apapun itu. 1 jam lamanya mereka berbincang hingga Gabriela mengantuk dan masuk ke kamar lebih dulu. Kinan kembali pada tujuannya, yaitu memindahkan Lisa ke kamar. Pria itu beranjak lalu mendekati sang istri. Dia membungkuk, mengusap lembut pipi wanita yang nampak semakin cantik dengan ekspresi polos seperti itu. Sayang. Panggil Kinan. Karena masih saja tertidur, Kinan akhirnya mengangkat tubuh itu dengan hati-hati. Rupanya pergerakan itu membuat Lisa terbangun. Lisa membuka mata. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah Kinan yang memenuhi penglihatannya. Ken, panggilnya lemah lalu melihat ke kiri dan dia baru tersadar kalau tubuhnya sedang dibawa melayang menaiki anak tangga. Tidur saja lagi. Aku tidak berniat membuatmu terbangun, ucap Kinan menatap lurus ke depan. Turunkan aku, pinta Lisa menggerakkan tubuhnya supaya Kinan menurunkannya. Kalau kamu terus bergerak, yang ada kita akan jatuh terguling di tangga yang tinggi ini. Tapi aku, kan, gemuk. Aku berat. Nanti badanmu sakit semua gara-gara menggendongku, gumam Lisa lirih dengan wajah ditekuk. Kinan mengernyit dan menunduk menatap wajah sang istri tanpa menghentikan langkahnya. Seketika dia menemukan titik masalah, dia baru paham alasan Lisa sedari tadi menggerutu tidak jelas. Kenapa tersenyum? Kamu mengejek berat badanku, ujar Lisa sewot. Meski sebenarnya jika dilihat dari bawah seperti ini, Lisa menemukan sisi lain ketampanan sang suami terlebih saat tersenyum seperti itu. Kinan tidak menjawab hingga mereka sampai di kamar dan merebahkan Lisa di atas ranjang king size yang sangat lembut dan empuk. Pria matang yang begitu rupawan tidak berdiri. Dia justru memposisikan diri mengungkung Lisa dari atas. Kamu memang semenjak melahirkan sedikit gemuk. Ucapan Kinan sebagai pembuka cukup membuat wajah Lisa semakin cemberut dan itu sangat menggemaskan untuk dilihat. Itu sebabnya aku sangat mencintai ibuku dan juga rasaku pada istriku ini semakin besar. Kenapa? Dua wanita yang menghuni di hatiku itu sudah rela menjadikan tubuhnya tidak sesempurna sebelumnya. Selama 9 bulan mereka berusaha melindungi sebuah makhluk sempurna ciptaan Tuhan untuk terus tumbuh hingga akhirnya seorang bayi terlahir ke dunia ini, lanjutnya.
Apalagi kamu, sayang. Perjuanganmu melindungi Kak Ivan dalam rahim tidak bisa aku ganti dengan apapun itu. Kamu berusaha membuatnya tetap tumbuh kuat di dalam sini, ucap Kinan mengucup perut sang istri lalu kembali menatapi mata lentik itu. Kamu tetap berjuang untuknya meski aku tidak pernah berbuat baik untukmu dan tidak mengakui Kak Ivan sebagai anakku. Perjuangan seperti apa lagi yang bisa aku minta? Hanya perkara fisik, itu tidak ada artinya sama sekali untukku. Karena lebih dari itu, kamu sudah sangat indah dari segala sisi. Kinan mengakhiri ucapannya dengan sebuah kecupan singkat di bibir manis sang istri. Gombal. Elak Lisa dengan mata memerah karena terharu akan ucapan Kinan. Lihatlah, istriku sangat cantik meski sedang cemberut. Ucapan Kinan membuat wajah Lisa semakin memerah. Menyingkirlah dari sini, aku ingin tidur. Tapi aku belum ingin tidur. Kinan terus menatapi dengan senyum tipisnya, dia pun sama sekali tidak memberi celah untuk Lisa kabur dari kungkungannya. Lantas, senyuman Kinan semakin melebar hingga menampilkan lekukan sempurna di wajahnya. Nina bobokan aku lebih dulu. Seperti yang sudah direncanakan, Kinan dan Lisa juga Gabriela akan berangkat ke Maldives menggunakan pesawat jet yang baru Kinan beli beberapa hari yang lalu. Tentu dengan membawa bayi gemoy yang tampan dan rupawan persis seperti papanya, Kak Ivan Henderson. Oma akan ditinggal olehmu, Eliana memainkan kedua pipi cucunya dengan gemas. Oma mau ikut. Tawar Lisa menggunakan nada seperti anak-anak seolah Kak Ivan yang sedang bertanya. Hiks. Oma sedang cibuk sekali. Jadi Oma gak bika itu. Sahut Eliana memasang wajah sedihnya. Mom. Lihat pengering rambutku tidak? Teriak Gabriela seraya menarik kopernya mendekat. Mana Momi tahu? Jawab Eliana namun matanya masih tertuju pada Kak Ivan dalam pangkuannya. Ish. Di mana sih? Itu kan baru aku beli, gerutu Gabriela. Tadi make up. Terus sepatu warna nude. Sekarang pengering rambut. Kalau ribet begini tidak usah ikut, lah. Kinan yang tidak pernah melihat Lisa serempong itu pun merasa kesal. Lih. Gabriela menginjak lantai dengan sebal. Iya. Aku tidak cari lagi. Lisa yang mendengar pun hanya menggeleng. Di sini justru yang lebih cerewet adalah Kinan. Dia sering menegur Gabriela jika ada yang tidak dia suka. Sedangkan Lisa memilih diam dan menghindari keributan. Kamu sudah berjanji akan menjaga Kak Ivan. Awas kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, ancam Eliana. Tenang, Mom. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka menjadi babysitter dalam 3 hari di Maldives, jawab Gabriela mengangkat dagunya dengan senyum pongah. Sudah, yuk. Supaya sampai di sana tidak terlalu malam Kinan mendorong kereta bayi dan memberikannya pada pelayan supaya diletakkan di dalam mobil. Sementara Lisa mengambil alih baby Kai dari pangkuan Eliana. 3 hari lagi kita bertemu di Indonesia, ya. Eliana nampak terus memandangi cucunya yang semakin menggemaskan. Mereka pun mulai bergerak keluar setelah memastikan tidak ada yang tertinggal. Sesampainya di depan mobil, Jeff sudah berdiri dengan hormat. Dia kali ini tidak menggunakan jas dan atribut kantor lainnya. Hanya menggunakan celana jeans dan kaos kasual hingga menampilkan badan kekar dengan otot perkasa yang biasa tertutup jas kerja. Gabriela pun sempat menghentikan langkahnya ketika baru melihat Jeff. Seketika memori akan keperkasaan pria itu melintas di otaknya.
Malam itu dia sungguh melihat Jeff dari sisi yang berbeda. Hangat dan, otakku. Umpat Gabriela lirih membuang wajahnya. Jeff, barang-barangmu sudah masuk semua? Tanya Keenan. Sudah, Tuan, sahut Jeff dengan hormat seperti biasa. Loh, Jeff ikut? Tanya Eliana. Iya, aku yang mengajaknya. Aku tidak bisa percaya pada Gabriela. Jika dia tidak ada teman, bisa-bisa mengganggu acara bulan madu kami, jawab Keenan mengerling nakal pada Lisa yang berdiri di sebelah Eliana. Apa? Jadi Jeff ikut? Pekik Gabriela dalam hati. Kenapa wajahmu tidak mau kalau Jeff ikut? Lisa mencolek lengan Gabriela. Ish, aku tidak peduli. Gabriela nampak tak acuh lalu masuk ke mobil lebih dulu. Saat itu bertepatan dengan Mahesa menelpon ke ponsel Gabriela. Binar di wajah Gabriela pun muncul. Entah kenapa moodnya naik turun bila bertemu dengan Jeff. Aku kira kamu tidak mau mengangkat telepon dariku, ucap suara tenor di ujung telepon. Gabriela tersenyum manis sembari menjatuhkan pandangan ke kaca mobil. Bahkan Jeff yang baru duduk di samping kemudi bisa melihat senyuman itu dari kaca spion depan. Bagaimana mungkin aku tidak mengangkat telepon dari calon suamiku? Aku kangen. Hihihil alih-alih menjawab, Gabriela justru cekikikan. Kamu jahat sekali. Kangen kamu juga, calon suami. Cie. Kangen-kangenan. Ledek Lisa yang sudah masuk ke dalam mobil. Dan mobil pun mulai melaju meninggalkan rumah megah Eliana. Kalau kangen, datangi kami ke Maldives. Ada Jeff, kamu ingin calon istrimu justru berduaan dengan Jeff. Seru Keenan supaya Mahesa bisa mendengar. Jangan dengarkan mereka, kamu fokus aja membangun masa depan kita, ucap Gabriela. Salah satu resort mewah menjadi tempat Keenan dan lainnya menginap selama 3 hari di sana. Meski berjudul liburan, namun tidak bagi sepasang bos dan asistennya. Jeff dan Keenan duduk berdua di balkon kamar Jeff bukan karena menikmati udara pantai. Tapi untuk membahas sebuah proyek yang baru saja Jeff selesaikan di Roma sebagai bentuk kerjasama antara K Morgan Company dengan Guinandra Group. Sementara Lisa dan Gabriela tidak lupa pula baby K Ivan yang sudah bisa tengkurap dan bergerak maju mundur sedang duduk di tepi pantai. Mengerti, ya, tujuan Keenan membawa Jeff bukan untuk menemaniku. Tapi untuk menemaninya. Ledek Gabriela karena Lisa sedari tadi cemberut. Lisa hanya mendengus kasar. Dia bersandar di kursi pantai dan baby Kai bermain di atas tubuhnya. Gabriela membuka kain tipis yang sedari tadi menutupi tubuhnya. Dia hanya menggunakan bikini. Hal itu baginya adalah hal biasa. Bahkan sebagian besar pengunjung pantai memakai bikini yang sangat seksi. Hanya Lisa yang masih bertahan menggunakan pakaian sopan. Aku akan bermain ombak, ya, Gabriela menyeruput jus lebih dulu. Setelah Lisa mengangguk dia pun berjalan penuh percaya diri semakin dekat ke bibir pantai, wanita itu nampak cepat akrab dengan siapapun. Buktinya dia kini sudah memiliki teman wanita dan pria yang sedang mengajarkannya bermain selancar. Kamu lihat, baby. Tantemu itu sangat seksi dan cantik. Lisa mengangkat baby Kai supaya bisa melihat ke arah Gabriela. Tapi kelak, kamu jangan nakal ya kalau lihat perempuan yang seksi. Jangan pula menganggap wanita adalah sosok yang bisa kamu nikmati sembarangan. Kamu harus menjadi pria sejati yang bisa menjaga wanitamu sebaik mungkin. Jangan merusaknya dan jangan menyakitinya, ujar Lisa mengecup dalam kepala si gemoy. Sejenak Lisa menikmati kesendiriannya bersama si boy.
Tertawa berdua rupanya tidak membosankan. Bahkan sampai Gabriela di sana sudah basah kuyup dan mulai bisa bermain selancar. Sendirian saja, Neng? Lisa melirik sinis saat Kinan sudah duduk di kursi dekatnya. Iya, sendiri. Soalnya suamiku sedang berduaan dengan asistennya yang super tampan, jawab Lisa mengundang tawa Kinan dan juga Jeff. Kalian ini nampak bahagia jika baru berduaan. Membuatku curiga. Curiga apa? Aku normal, tidak tahu kalau Jeff. Mungkin saja miliknya masih tersegel, ujar Kinan meraih cemilan dan memakannya. Jeff yang merasa mulai diledek hanya diam memandang ke depan ke arah Gabriela yang sedang asik berdekatan dengan pria lain. Padahal di sana ada pula para wanita. Apa dia seperti itu? Begitu dekat dengan pria. Padahal dia memakai baju sangat terbuka. Tidakkah dia risih saat pria itu memegang pinggangnya yang terbuka? Ada rasa tidak rela saat tangan pria itu menyentuh Gabriela. Jangan cuma melihat, dekati sana. Kali aja ada teman Gabriela yang bisa kamu jadikan teman dekat, ucap Kinan. Nanti saja, Tuan, jawab Jeff kaku. Dia meraih botol minuman dingin dan duduk di kursi sebelah Kinan lalu menyeruputnya. Netranya tidak berpaling sama sekali dari sosok Gabriela. Dia dan Jeff kini memakai kaos tipis dan celana pendek. Sebenarnya sangat lucu jika Jeff terus-terusan memanggil Nona dan Tuan. Karena mereka bahkan terlihat seperti sepasang sahabat. Bisakah kali ini saja jangan panggil kami Nona dan Tuan? Supaya kita bisa santai seperti teman, ujar Lisa. Jeff tersenyum tipis menoleh ke arah Lisa. Sepertinya sulit Nona. Kinan dan Lisa pun hanya mengedikkan bahunya pasrah. Kamu tidak memakai bikini seperti Gabriela, sayang. Tanya Kinan beranjak dan mengambil alih baby Kai. Memang boleh. Wajah Lisa nampak berseri. Dulu memakai bikini baginya hal yang lumrah. Tapi semenjak memiliki suami, dia merasa malu jika memakai baju terlalu terbuka. Pakai saja, tapi setelah itu aku gendong kamu ke dalam kamar. Enak saja orang lain menikmati apa yang sudah aku miliki. Meski hanya memandangnya, aku tidak akan mengizinkannya. Ish. Lalu kalau begitu kenapa bertanya? Ujar Lisa sewot. Kinan hanya terkekeh senang melihat istrinya ngambek, kamu kalau sedang marah-marah, lucu. Kinan. Lisa. Jeff. Lihat aku sudah bisa berselancar. Teriak Gabriela. Meski suaranya tidak terdengar jelas, tapi mereka masih bisa mengerti maksud Gabriela lewat mimik wajahnya. Lisa pun memberi jempol tangannya. Dengan bangga Gabriela memulai aksinya. Dia sudah biasa memainkan selancar hanya saja ilmunya masih cetek. Tapi setelah diajarkan berulang kali oleh teman-teman barunya dia semakin berani untuk berselancar ke tengah. Ombak dari kejauhan mulai menggulung mengarah ke pantai. Dengan pijakan yang pas di papan selancar, Gabriela mulai bergerak menuju pusat ombak. Namun kejadian tidak dia sangka. Saat ombak besar semakin dekat, seharusnya dia sedikit meringankan tubuhnya untuk mengikuti gerakan ombak. Tapi kakinya mendadak kram. Mungkin karena dia belum melakukan pemanasan dan sudah lama tidak berenang. Dalam kondisi seperti itu, dia masih berusaha menyeimbangkan tubuhnya tapi tetap saja pada akhirnya ombak menggulung dan dia terjatuh. Jeff dan Kinan sontak berdiri. Melihat ada yang tidak beres. Begitupun Lisa ikut menegang. Apa ini termasuk aksi berselancar? Tanya Lisa sedikit panik. Pada detik berikutnya, papan selancar kembali muncul. Tapi tanpa Gabriela. Tanpa berpikir panjang, Jeff berlari sekencang mungkin.
Meskin kepanikan juga terjadi pada teman-teman baru Gabriela, tapi mereka hanya bisa berteriak memanggil Gabriela. Jeff semakin dekat menginjak bibir pantai, menerjang air laut dan semakin ke tengah lalu menceburkan diri masuk ke dalam deburan ombak. Tubuhnya bergerak memasuki kedalaman laut mencari dengan mata terbuka. Pedih, namun dia tidak mungkin membiarkan hal buruk terjadi dengan Gabriela.